IAIN Kediri. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya uji kinerja yang saya lakukan tanggal 29 November 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat khair wahai para pencari ilmu. Alhamdulillah sehat semuanya, nggih? Ya. Habis pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, silakan kalian lihat di bangku kalian. Biasanya di kolom bangkunya ada sampah-sampah yang berserakan. Coba dilihat. Kalau ada silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Termasuk juga apabila ada di sekitar kalian sampah berserakan. Monggo. Alhamdulillah, kondisi kelas kalian sudah bersih, di dalam bangku kalian sudah tidak ada sampah lagi, dan di sekitar kalian juga sudah bersih, tidak ada sampah. Kerapian juga sudah rapi semua. Masnya tolong topinya dilepas ya kalau di dalam kelas. Biasanya diperbaiki dan duduknya satu bangku satu. Pohon rambutan, pohon alpukat. Rajin disiram, buahnya lebat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu Afi absen kehadiran kalian satu persatu. Mbak Adila masuk, Mbak Dia masuk, Mbak Adila masuk, Mas Andiko, Mas Arya. Jadi yang tidak masuk adalah Mbak Arifa dengan Mas Arya. Mbak Arifa izin karena neneknya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati. Semoga neneknya Mbak Arifa mendapatkan tempat yang lapang di sisi Gusti Allah. Ila ruhiha Al-Fatihah. Untuk Mas Arya, tadi izinnya adalah izin sakit. Ya, sakit panas, maka kita doakan juga semoga Mas Arya segera sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita semua di kelas ini. Ila jasadi Mas Arya, Al-Fatihah. Amin amin ya Rabbi. Bu Afi mengingatkan kembali peraturan sekolah kita bahwa HP yang kalian bawa ke sekolah fungsinya untuk belajar. Jadi ketika tidak belajar dilarang mengeluarkan HP. Nah, setelah ini karena pembelajaran PAI kalian memakai flipbook, maka silakan HP-nya dikeluarkan sekarang. Bu Afi sudah mengirim ke grup kelas Mapel PAI link yang bisa kalian buka, silakan diklik. Oke, silakan dilihat langsung ke halaman 2. Di situ kalian akan melihat
kemampuan yang harus kalian miliki setelah kalian belajar bab ini. Apa saja kemampuan itu? Di situ kalian lihat yang halaman 2. Kalian harus memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Iqra ayat 26 dan 27. Apakah cukup hanya memahami saja? Tidak. Selanjutnya kalian harus bisa membaca dan juga menghafalkan ayat tersebut. Setelah bisa membaca, memahami dan juga menghafal ayat tersebut, kalian juga harus bisa mencari keterkaitan antara ayat tersebut tadi dengan perilaku sederhana, rendah hati, dan hemat. Tentu saja ketika kalian sudah bisa membaca, tidak hanya membaca dan menghafal saja ya. Kalian nanti akan terbiasa menerapkan perilaku tersebut di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian silakan buka slide selanjutnya, halaman 3. Di situ dijelaskan alur pembelajaran. Itu adalah apa yang akan kalian lakukan pada pembelajaran di pagi hari ini. Ada 4 kegiatan yang akan kalian lakukan nanti. Kegiatan yang pertama, kalian akan membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26-27. Setelah itu kalian ditugaskan untuk mencari sosok yang menginspirasi sesuai dengan ayat itu tadi. Setelah itu kalian tuliskan hasil pencarian kalian dan nanti kalian baca di depan teman-temanmu. Kegiatan kalian yang pertama itu tujuannya adalah untuk supaya kalian bisa mengartikan, menjelaskan dan memberi contoh tentang 3 sikap itu sesuai dengan ayat yang Wafi sebutkan tadi. Kegiatan kedua, nanti kalian Wafi suruh untuk membentuk grup, di mana di grup tersebut kalian akan berdiskusi dengan sesama temanmu. Diskusinya tentang apa? Nanti Bu Afi kasih permasalahan yang harus kalian diskusikan. Kalian cari datanya, kalian cari penyelesaian permasalahannya. Setelah itu ditulis dan kemudian dipresentasikan ke depan. Tujuannya supaya kalian bisa menyusun bahan presentasi dan juga kalian bisa mempresentasikan di depan dengan percaya diri dan kreatif. Setelah itu kegiatan yang ketiga, kalian akan tugaskan untuk membuat pantun satu kelompok satu pantun yang nanti pantun itu kalian bacakan di depan teman-temanmu juga. Sedangkan kegiatan yang terakhir nanti kalian tugaskan untuk menghafalkan ayat yang telah Bu Afi sebutkan tadi. Tujuannya adalah supaya kalian ketika sudah hafal, ketika sudah bisa membaca dan menghafal, kalian nanti bisa mempraktekkan sifat-sifat terpuji tersebut di kehidupan kalian sehari-hari. Kegiatan pembelajaran selanjutnya, monggo silakan lihat slide halaman 7. Di situ kalian melihat ada surat Al-Furqan ayat 63. Wafi baca, kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina
nggih. Surat Al-Furqan ayat 63. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna, itu adalah orang yang berjalan alal ardi, di atas bumi, hauna, dengan rendah hati. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak-hak mereka. Wal miskina wa banas sabili, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi di sini ada perintah jangan boros, tapi juga jangan pelit. Ada perintahnya di situ ya. Wa atidal qurba haqqahu, silakan diberikan haknya keluarga yang dekat sama. Jangan pelit sama keluarga yang dekat, juga jangan pelit sama miskina, orang miskin, dan wabana sabili, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Itu makna surat Al-Isra ayat 26. Sedangkan makna surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina, sesungguhnya pemboros-pemboros, orang yang pemboros itu adalah kanu ikhwana syayatin, dulur-dulure kanca-kancane setan. Wa kana syaitanu, dan sesungguhnya setan-setan itu lirabbihi, kepada Tuhannya, kafura, kufur, ingkar. Jangan jadi temannya setan dengan menjadi orang yang boros, karena sesungguhnya setan itu ingkar pada Gusti Allah. Selanjutnya silahkan dilihat di slide halaman 11. Bu Afi akan memperkenalkan seseorang di sana, tapi tidak kelihatan mukanya ya. Cluenya adalah kekayaannya saat ini, tahun 2021 ini, kekayaannya 121 miliar US dollar. 3 miliar US dollar lagi. Berapa itu? Slide selanjutnya. Kalau dirupiahkan, itu setara dengan, banyak sekali ya, 1.723 triliun. Wow, bisa bayangkan uang sebanyak apa itu? Siapakah dia? Silakan buka di slide ke-13. Nah, ada gambarnya ya. Dia adalah Mark Zuckerberg. Dia pemilik lisensi Facebook dan WA. Kekayaannya triliunan, tidak bisa kita bayangkan, tapi coba kalian lihat gambar tersebut. Pakaiannya biasa-biasa saja. Bahkan kalian lihat istrinya, apakah memakai perhiasan yang gelangnya tumpuk 5? Tidak. Apakah memakai cincin yang beredar di jari 10 jarinya? Tidak. Apakah Mark juga memakai jam tangan yang mahal? Tidak. Walaupun dia kaya, dia tidak menunjukkan kekayaannya di depan. Tapi jangan salah, ketika dihadapkan dengan kegiatan sosial, maka silakan lihat di slide ke-14. Mark Zuckerberg ini sampai menyumbangkan 39 triliun. Bisa bayangkan uangnya sebanyak apa? 39 triliun untuk
mengobati orang-orang yang sakit, untuk mendirikan rumah sakit, untuk membeli alat-alat kesehatan. Dia menyumbang sebanyak itu. Jadi dia menerapkan kesederhanaan untuk dirinya, tidak untuk dipamerkan ke orang, sedangkan untuk kegiatan sosial dia sangat dermawan sekali. Tokoh selanjutnya, slide 15. Dia adalah, belum ada wajahnya ya, dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Mungkin kalian tahu. Dia tahun ini menjadi presidensi G20. G20 itu adalah organisasi yang isinya 20 negara-negara di dunia dengan GDP tertinggi. Penghasilannya, kekayaannya saat ini 63,6 miliar. Banyak apa sedikit? Sangat banyak sekali. Siapakah dia? Ada yang tahu? Presiden Jokowi, pintar. Ya, dia adalah Presiden Jokowi. Silakan buka slide 17. Beliau adalah Presiden Indonesia, orang nomor 1 di negara ini. Punya banyak bodyguard, punya banyak pelayan yang bisa disuruh. Tapi beliau tetap dengan rendah hati mau memakai kaos kakinya sendiri. Maka di slide selanjutnya, silakan slide ke-18. Beliau tidak segan-segan untuk makan di warung makan biasa. Beliau bisa saja dengan kekayaan sebanyak itu makan di restoran yang mewah, tapi beliau kesehariannya sangat sederhana sehingga tidak sungkan-sungkan makan di warung-warung biasa. Di situ kalian lihat bahwa orang yang benar-benar kaya, dia akan rendah hati dan tidak ingin menunjukkan kekayaannya itu kepada orang-orang. Itulah orang kaya yang sejati. Slide ke-20. Ada gambar anak yang sedang diwisuda. Gambar pertama, anak itu orang tuanya pemulung, bapaknya pemulung, ibunya buruh cuci. Tapi dia bisa sekolah sampai sarjana. Gambar kedua, bapaknya adalah seorang tukang becak. Ibunya sudah meninggal, makanya tidak difoto. Dia juga bisa sekolah sampai sarjana. Padahal biaya kuliah itu sangat tinggi sekali. Kok bisa pemulung sama tukang becak menyekolahkan anaknya sampai sarjana? Bagaimana caranya? Kira-kira dari sikap rendah hati, sederhana dan hemat, mana yang mereka terapkan? Iya, mereka hemat sekali sehingga bisa mewujudkan impian anak mereka, yaitu kuliah setinggi-tingginya supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan yang tinggi nantinya anaknya akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih mapan daripada orang tuanya. Nah, gambar-gambar tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dengan menerapkan rendah hati, sederhana, dan juga hemat, baik kalian posisinya adalah orang kaya ataupun orang yang tidak punya, itu nantinya akan bisa mengangkat derajat kalian, akan bisa memberikan kalian kebijaksanaan dan juga kebaikan hidup dan kualitas hidup kalian. Oke. Baik, kegiatan selanjutnya adalah kalian silakan mencari sosok inspirasi. Silakan mencarinya, boleh di internet, boleh di buku paket, boleh di buku apapun. Sosok yang menginspirasi kalian dalam hal kesederhanaan, rendah hati, juga hemat. Nantinya setelah mengerjakan tugas tersebut, kalian membaca satu persatu di depan teman-temanmu supaya teman-temanmu juga tahu siapa sosok inspirasi kalian. Setelah itu kertasnya dipajang di mading kelas. Paham ya?
mbak-mbaknya yang membacakan sosok idola mereka satu persatu. Monggo Mbak Kezia. adalah ilmuwan asli Tasikmalaya. Beliau berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz yang selama 30 tahun tidak dapat dipecahkan. Temuannya ini mampu mempercepat 100 kali lipat dalam menemukan sumber minyak dengan akurasi yang sangat tinggi. Meski demikian, beliau tidak mau mematenkan hasil temuan ini. Beliau menyatakan bahwa mematenkan temuan ini akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Saat semakin terkenal, ia malah rendah. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Fatimah Al-Zahra sangat rajin bersedekah, tidak sanggup hatinya untuk kenyang sendiri. Apabila ada orang lain yang lapar, dia tidak lagi hidup senang kalau orang lain. Alhamdulillah semuanya sudah mengenalkan tentang sosok inspirasinya masing-masing. Harapannya adalah ketika kalian sudah tahu ada orang-orang tersebut di dunia ini, maka kalian bisa mencontoh sifat-sifat rendah hati, sederhana, dan hikmat yang mereka terapkan supaya kualitas kehidupannya meningkat. Selanjutnya kita melakukan kegiatan pembelajaran yang kedua. Silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Setelah itu Bu Afi akan memberi kalian lembar yang berisikan masalah untuk kalian pecahkan bersama kelompok. Silakan. Baik, waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai. Siap ya untuk mempresentasikan hasilnya? Siap. Dimulai dari kelompok pertama. Monggo silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh Joni namanya pelit. Kalau yang dilakukan oleh kita namanya hemat. Harusnya Doni memberi pada orang tuanya karena kebutuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rendah hati dan rendah diri tidak sama. Rendah hati punya kemampuan, tapi tidak sombong. Rendah diri tidak percaya kalau dirinya punya kemampuan. Lebih baik rendah hati, jangan rendah diri. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Alhamdulillah hari ini presentasi sudah selesai. Kalian luar biasa dalam mempresentasikan tugas yang Bu Afi berikan. Permasalahannya juga sudah kalian pecahkan bersama teman-temanmu bersama. Kalian luar biasa. Tugas selanjutnya adalah silakan membuat pantun. Bu Afi kasih waktu 15 menit membuat pantun sesuai dengan materi dan ayat yang sudah kalian pelajari hari ini. Bersama teman sekelompokmu, nanti dibaca salah satu orang di kelompokmu membaca pantun di depan teman-teman. Silakan. Baiklah, waktu untuk membuat pantun sudah selesai. Saatnya dimulai dari kelompok kedua untuk membacakan pantun yang mereka buat. Silakan. Ada pemuda cakap bijaksana, tidaklah gagah asal setia. Marilah kita hidup sederhana, tidaklah mewah asal bahagia. Bagus sekali pantunnya. Silakan kelompok ketiga bacakan pantunnya. Pergi ke depan bawa lentera. Bawa lentera memutih tomat. Kalau kalian ingin sejahtera, janganlah boros di toko hemat. Tidak dipanggil tapi menoleh.
setengah malu setengah mati. Jika kamu anak yang soleh, pastinya selalu berhati. Bagus sekali, Pak. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah membacakan materinya. Kegiatan berikutnya adalah menghafalkan surat Al-Furqan ayat 63 dan juga surat Al-Isra ayat 27 dan 26 bersama teman kelompokmu dengan bimbingan Bu Afi juga. Monggo silakan Bu Afi kasih waktu 25 menit untuk menghafalkan bersama-sama. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Baiklah, 25 menit sudah berlalu. Sudah hafal nggih? Sudah. Tapi akan mengetes hafalan kalian berkelompok. Nanti Bu Afi beri nilai sekalian. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Baiklah, sudah Bu Afi cek semuanya hafalannya. Ada yang sudah hafal dengan lancar, ada yang hafal tidak lancar, ada yang belum hafal, ada yang hafal sedikit. Silakan itu menjadi tugas kalian di rumah supaya bisa menghafal sampai lancar. Jangan lupa juga selain menghafal dan membaca, kalian juga menerapkan ya 3 sifat itu ke dalam kehidupan kalian, keseharian kalian sehari-hari, yaitu sifat rendah hati, sifat sederhana, dan juga sifat hemat. Setelah ini adalah evaluasi. Silakan kalian buka WA grup Mapel PAI. Bu Afi sudah mengirim LKPD berupa Microsoft Form. Silakan kalian mengerjakan Alhamdulillah, form yang sudah kalian kerjakan sudah masuk ke drive-nya Bu Afi semuanya. Sudah ada nilainya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Mungkin ada beberapa 2 atau 3 anak tadi yang nilainya masih kurang. Minggu depan kita lakukan perbaikan. Alhamdulillah pembelajaran sudah rampung kita lakukan hari ini. Apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama kita belajar tentang Saya Bu, hemat itu bukan pelit. Sederhana adalah contoh perilaku Rasulullah. Saya Bu, rendah hati adalah ajaran dari Al-Quran. sanggup ya kalian menerapkan itu semua di kehidupan keseharian kalian? Insya Allah kalau kalian terapkan 3 sifat ini, maka kualitas kehidupan kalian insya Allah akan meningkat. Seperti contoh yang sudah Bu Afi perlihatkan tadi kepada kalian. Bagaimana pembelajaran tadi? Kalian merasa senang atau sedih? Senang ya? Kalian sudah mendapat ilmu dan kalian senang karena mendapat ilmu. Alhamdulillah, Bu Afi sangat senang sekali jika kalian senang. Tadi penjelasannya Bu Afi paham nopo mudah difahami nopo mboten? Berarti kalian siap nggih menerapkan 3 sifat itu ke keseharian kalian? Ya. Kalau begitu untuk mengakhiri pembelajaran kita, monggo berdoa bersama-sama, membaca wal asri 3 kali. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.